mana yang masuk ke keempat dan juga tipe keempat. Apa saja apa saja empat tipe dari biaya kualitas itu? Nah, di sini eh, empat tipe dari biaya kualitas itu adalah sebelumnya terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pengendalian atau control activities. Ya, jadi dari empat tipe biaya kualitas itu ada dua tipe biaya yang masuk dan dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan serangkaian aktivitas pengendalian. Pengendaliannya apa yang dikendalikan? Kualitas produknya. Ya, jadi jangan sampai perusahaan itu menghasilkan produk defect atau produk cacat. Nah, jadi biaya-biaya yang dikelola oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas pengendalian agar nanti proses produksinya berjalan dengan normal dan juga menghasilkan produk normal, menghindari sedemikian rupa terjadinya produk cacat atau defect produk, itu masuk ke aktivitas pengendalian yang nantinya memunculkan dua jenis atau dua tipe biaya kualitas. Dan kelompok yang kedua itu adalah ada dua juga tipe biaya kualitas yang nantinya digunakan oleh perusahaan dan dikeluarkan atau dibelanjakan oleh perusahaan untuk serangkaian aktivitas kegagalan. Jadi, bagaimana perusahaan merespon kegagalan proses produksi, itu ada serangkaian aktivitas dan biaya-biaya untuk mendanai aktivitas dalam rangka merespon kegagalan tersebut, itu disebut sebagai biaya kualitas untuk aktivitas kegagalan atau failure activities. Nah, sehingga di sini cut off-nya itu ada before and after. Before and after apa? Before and after production process. Ya, jadi kalau sebelum production process atau proses produksi berakhir, maka serangkaian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memaintain kualitas akan masuk sebagai control activities. Ya, sedangkan afternya di sini adalah after production process, berarti artinya produk sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah. Kalau after production process, maka serangkaian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk merespon setiap kegagalan atau setiap produk cacat disebut sebagai failure activities cost. Nah, apa saja yang masuk sebagai biaya-biaya untuk mengendalikan atau untuk melakukan aktivitas pengendalian itu adalah prevention and appraisal cost, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama itu ada prevention cost atau biaya pencegahan. Ya, apa itu prevention cost atau biaya pencegahan? Biaya pencegahan itu adalah biaya untuk mencegah adanya kualitas rendah dari produk yang dihasilkan. Prevention. Prevent berarti sebelum aktivitas itu dilakukan. Aktivitas apa? Aktivitas produksi. Jadi kalau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk ya mencegah adanya kualitas buruk dari hasil produksi dan dikeluarkan sebelum proses produksi berlangsung, maka itu akan terkategorikan sebagai prevention cost atau biaya pencegahan. Apa saja itu contoh dari prevention cost? Contoh dari prevention cost atau biaya pencegahan itu adalah salah satunya misalkan biaya yang dikeluarkan untuk menyeleksi vendor. Jadi vendor selection cost atau biaya seleksi atau biaya pemilihan vendor itu merupakan salah satu biaya pencegahan. Kenapa? Kita harus memilih vendor yang mampu menyediakan bahan atau raw material buat perusahaan yang high quality. Karena apa? Kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu salah satunya juga berasal dari baik atau buruknya raw material yang kita gunakan selama proses produksi.
Nah, sehingga di situ kan nanti ada serangkaian pemilihan vendor. Nah, kalau biaya-biaya muncul di aktivitas tersebut, yaitu biaya pemilihan atas aktivitas pemilihan vendor, maka biaya tersebut itu masuk sebagai prevention cost. Ya, jadi prevention cost itu adalah biaya yang terjadi untuk mencegah adanya kualitas yang rendah dalam proses produksi. Salah satunya itu adalah biaya yang keluar untuk memilih vendor, gitu ya. Yang kedua, apa itu prevention cost gitu. Jadi ternyata proses produksi itu tidak hanya bergantung pada kualitas material yang kita gunakan, tidak hanya bergantung pada kualitas bahan baku yang kita gunakan, tapi juga terkait dengan skill tenaga kerjanya gitu ya. Kalau tenaga kerjanya terampil gitu ya dengan skill yang memadai untuk proses produksi, maka itu bisa memitigasi terjadinya kegagalan produksi. Oleh karena itu di sini biaya untuk melakukan training, memberikan training kepada karyawan, upgrading skill dari karyawan itu juga merupakan biaya prevention atau biaya pencegahan. Contoh yang lain apa di sini? Contoh yang lain itu adalah mengevaluasi proses gitu ya. Jadi sebelum proses berlangsung tuh dievaluasi dulu, dilihat dulu apakah semua SOP-nya ya, standar operating prosedurnya sudah bagus, sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Itu juga masuk sebagai prevention cost. Artinya apa? Intinya prevention cost itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas pencegahan kegagalan yang terjadinya kapan? Sebelum proses produksi. Yang kedua, atas aktivitas pengendalian itu juga memunculkan yang namanya appraisal cost atau biaya penilaian. Biaya penilaian ini adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mencegah adanya kegagalan produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan di sepanjang proses produksi sampai produksi tersebut belum sebelum produksi tersebut berakhir. Jadi bedanya dengan prevention apa? Kalau bedanya dengan prevention, kalau prevention itu sebelum proses produksi. Tapi kalau appraisal cost itu during the production activities, sepanjang aktivitas produksi. Ya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah adanya kegagalan. Contohnya apa? Biaya inspeksi. Jadi setiap aktivitas inspeksi yang kita lakukan di sepanjang proses produksi, tujuannya kan untuk mencegah adanya kegagalan. Ketika muncul kegagalan tersebut di proses produksi, langsung di-cut supaya apa? Tidak terjadi kegagalan-kegagalan selanjutnya yang sifatnya multiplier atau berkelipatan. Gitu ya. Jadi biaya inspeksi dan juga biaya untuk gaji tenaga inspeksi itu merupakan bentuk dari appraisal cost. Sehingga paling gampang untuk cut off membedakan biaya appraisal atau biaya penilaian ini apa sih? Ya intinya biaya untuk memaintain kualitas produk yang dikeluarkan oleh perusahaan sepanjang proses produksi. Dan bedanya dengan prevention, kalau prevention itu sebelum proses produksi. Oke? Nah, itu adalah dua jenis atau dua tipe biaya yang masuk sebagai controlling activity cost atau biaya untuk aktivitas-aktivitas pengendalian. Terdiri dari dua yaitu prevention dan appraisal. Nah, yang kedua terkait dengan failure activities atau aktivitas-aktivitas kegagalan, itu ada dua tipe juga biayanya. Ada dua tipe biaya terkait dengan failure activities, yaitu yang pertama internal failure cost, yang kedua adalah external failure cost. Nah, internal failure cost ya, internal failure cost itu adalah apa? Tadi kan saya ngomong antara biaya pengendalian, aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan itu cut off-nya before and after production. Ya, kalau sebelum produksi selesai, maka itu akan memunculkan aktivitas-aktivitas pengendalian yang mungkin itu adalah prevention atau mungkin itu adalah appraisal. Tapi kalau yang after production, berarti kan ini produk sudah dihasilkan apa belum? Sudah, Bu. Sudah, produk sudah dihasilkan, maka kalau after production yang aktivitas terkait dengan memaintain kualitas itu adalah failure. Nah, failure itu ada internal failure cost. Internal failure cost itu apa? Biaya-biaya untuk merespon terjadinya kegagalan produksi. Berarti artinya apa? Misalkan muncul produk defect. Terus respon perusahaan bagaimana gitu ya? Respon perusahaan seperti apa? Oh, mengerjakan kembali. Kalau dulu ingat akuntansi biaya itu kan ada rework.
pengerjaan kembali. Ingat nggak? Ingat ya, rework. Kalau rework itu kan memunculkan biaya toh. Nah, biaya itu disebut sebagai internal failure cost. Biaya kegagalan internal. Oke. Nah, sehingga biaya kegagalan internal itu adalah biaya untuk merespon setiap kegagalan atas proses produksi yang mana menghasilkan produk tidak sesuai dengan standar, tapi produknya masih ada di perusahaan, belum dideliver ke pelanggan. Oke, that's why di situ disebut sebagai internal. Karena apa? Masih bisa di-manage oleh perusahaan di dalam perusahaan. Dengan cara apa? Pengerjaan kembali atau langsung dianggap sebagai spoilage. Kalau muncul produk cacat, kalau dikerjakan kembali, muncul rework kan? Biaya pengerjaan kembali. Atau kalau enggak, muncul spoilage, yaitu produk cacat yang didisposal atau dijual rendah, sangat-sangat di bawah harga normal. Sehingga kan terjadi kerugian. Nah, kerugian itu juga merupakan internal failure cost buat perusahaan. Paham ya di sini ya? Oke. Nah, jadi kalau internal failure cost itu respon terhadap kegagalan, tapi cut off-nya produk masih ada di dalam perusahaan. Beda dengan external failure cost. Kalau external failure cost itu respon juga terhadap kegagalan, ya, respon terhadap kegagalan, ya. Berarti kan ini sudah muncul nih produk cacat, gitu ya, atau produk yang tidak sesuai dengan standar, tapi ternyata produknya itu sudah sampai ke tangan pelanggan. Ya, that's why di situ disebut sebagai external failure cost. Oke? Contohnya apa? Garansi. Ya, berarti kan ini sebenarnya produk itu sudah cacat ya, tapi tidak terdeteksi kecacatannya atau defeknya, sehingga kita masih mengasumsikan bahwa produk tersebut itu masih as a normal produk. Dan kita jual kepada customers, tapi ternyata ya kurang dari masa garansi itu ada klaim. Misalkan masa garansinya 2 tahun, terus ternyata baru 1 bulan, 2 bulan ada klaim dari apa customers gitu ya. Ada klaim dari customers, maka biaya untuk merespon itu, biaya untuk merespon kegagalan produk yang sudah sampai ke pelanggan itu merupakan bagian dari external failure cost. Sehingga pemberian garansi itu merupakan salah satu contoh dari external failure cost. Di samping itu apa? Di samping itu juga produk recall. Apa itu produk recall? Produk recall itu adalah menarik produk. Jadi produk itu ditarik semua dari pasar. Itu kan memunculkan biaya sekaligus kerugian. Dan biaya serta kerugian tersebut itu juga disebut sebagai external failure cost. Oke? Jadi itu adalah cut off-nya. Tapi di sini ya, yang harus diperhatikan oleh perusahaan, kalau menurut kalian lebih merugikan yang mana buat perusahaan? Biaya apa aktivitas pengendalian atau aktivitas kegagalan? Kenapa? Kenapa kegagalan? Ya benar, lebih lebih sangat merugikan buat perusahaan itu adalah kegagalan. Kenapa? Produk itu sudah terlanjur jadi, ya enggak? Produk itu sudah terlanjur muncul. Sehingga kan sudah sifatnya itu sudah akumulatif. Semua biaya produksi itu sudah keluar kan? Ya enggak? Biaya produksi itu kan sudah keluar. Sehingga sudah full cost itu dikeluarkan oleh perusahaan. Ternyata harapannya kan sudah mengeluarkan full cost atau total biaya produksi, harapannya kan muncul produk normal, tapi ternyata full cost-nya sudah dikeluarkan, tapi performance dari produknya tidak mencapai standar. Nah, berbeda dengan misalkan ketika kegagalan itu terdeteksi sepanjang proses produksi. Kalau sepanjang proses produksi tadi apa? Biaya apa tadi? Kalau sepanjang proses produksi tadi biaya apa? Hmm? Appraisal, oke. Nah, beda kalau kita mengeluarkan biaya appraisal. Biaya appraisal itu sifatnya langsung dideteksi, misalkan ya, contohnya. Nah, kita membuat mie instan, contohnya ya. Kita memproduksi mie instan. Mie instan kan mulai dari awal itu adalah apa? Proses membuat mie-nya. Ya, proses membuat mie-nya. Setelah itu
kasih seasoning gitu ya, kasih seasoning, terus setelah itu ada mie, ada seasoning, packaging, dibungkus. Setelah dibungkus, itu selanjutnya nanti di kardus gitu ya, ditaruh di kardus, di pack dalam bentuk besar, kemudian ditransfer ke gudang. Itu kan serangkaian proses ya apa, apa secara simpel semacam itu. Misalkan ketika sudah memproduksi mie-nya dan ketika proses produksi mie ketahuan oh ada defect produk gitu ya. Ada defect produk. Nah, saat itu langsung bisa kita cut ya supaya apa? Biaya-biaya selanjutnya itu nggak muncul gitu kan. Kan lebih baik mengetahui di posisi ketika membuat mie-nya daripada ketika mie tersebut itu sudah di package dalam kardus besar. Ketika sudah di package dalam kardus besar, maka kita kan otomatis kan kardusnya itu nanti akan kita bongkar, packaging apa perkemasan itu juga harus kita bongkar, seasoningnya itu juga nantinya harus kita bongkar. Itu kan costnya lebih ini apa akumulatif dibandingkan ketika kita mencegah di posisi ketika apa produksi mie-nya itu berlangsung gitu. Jadi tidak ada multiplier effect di situ. Semakin cepat kedeteksi, semakin cepat dicegah, biaya kegagalannya akan semakin rendah. Tapi kalau baru setelah di akhir produksi tersebut itu terdeteksi, bahkan setelah produk itu ready untuk dikirim kepada pelanggan, maka itu biayanya itu lebih tinggi. Dan biaya akan paling tinggi ketika produk tersebut itu jatuh sudah ada atau sudah di tangan pelanggan. Karena apa? Effortnya itu pasti multiplier. Effort perusahaan untuk melakukan proses recovery itu pasti multiplier. Terutama biaya kegagalan eksternal itu ada yang observe, ada yang hidden. Ada yang bisa diobservasi, ada yang hidden. Hidden itu tersembunyi. Kalau observe itu artinya apa? Observe itu ya perusahaan sangat dengan mudah mengestimasi dengan cara apa? Kita mendeteksi berapa garansi yang diklaim. Kita mendeteksi berapa produk recall-nya. Itu observe gitu ya. Bisa diobservasi, bisa diestimasi dan bisa dikuantifisir. Tapi ada beberapa biaya yang tidak bisa dikuantifisir. Contohnya apa? Karakteristik customers kita kan berbagai macam. Ada yang langsung memanfaatkan sarana customer service untuk klaim, untuk memberikan masukan, untuk memberikan komplain gitu. Tapi ada yang tidak memanfaatkan saluran customer service, tapi justru mereka menggunakan media sosialnya mereka. Gitu ya, untuk menyebarkan bahwa oh produk ini tuh jelek, produk ini nggak berkualitas segala macam itu ya. Itu kan unobserved bagi perusahaan. Yang tidak bisa diobservasi apa nilainya. Karena apa? Ketika sudah speak up di media sosial, maka nanti kredibilitas dari produk perusahaan itu kan akan menurun. Ketika kredibilitas dari produk menurun, berdampak pada market share yang juga nantinya akan menurun. Dan jangka panjang, perusahaan nggak akan mampu sustain gitu ya. Ya. Jadi itu adalah yang hidden cost. Terutama yang observed dan hidden itu terutama ada di bagian mana external failure karena apa? Perusahaan semakin tidak mampu mengendalikannya. Ya enggak? Kalau sudah di tangan pelanggan, sudah di pasar, itu perusahaan semakin tidak mampu mengendalikannya. Beda ketika appraisal, internal failure, bahkan prevention, itu perusahaan masih bisa dengan leluasa mengendalikan. Tapi kalau produk itu sudah muncul, sudah di launch ke customer, sudah dipegang customers, itu perusahaan semakin tidak bisa mengendalikan, terutama yang apa yang sifatnya hidden itu. Ya, apalagi nanti antar customer saling mempengaruhi gitu kan. Misalkan kalian kalau mau beli barang kan pasti cari referensi ke teman kalian atau ke saudara kalian. Saya mau beli barang ini gimana? Oh, jangan tuh jelek segala macam. Itu adalah hidden cost bagi perusahaan. Ketika perusahaan tidak mampu itu memaintain kualitasnya. Makanya mana external failure cost yang sifatnya hidden, tersembunyi. Oke. Nah, saya langsung di sini ya. Bagaimana preparingnya nanti yang juga merupakan bagian dari materi kalian itu kalian pada akhirnya itu bisa mengklasifikasikan semacam ini. Oke. Jadi contohnya di situ prevention cost itu terdiri dari apa saja? Quality training atau pelatihan kualitas. Dan juga rekayasa reliabilitas proses produksi. Reliability engineering. Reliability itu adalah apa? Ya ini reliabilitas dari produk itu dites dulu. Keandalan dari proses produk itu dites dulu.
Jadi artinya kayak R&D gitu loh, Research and Development dulu itu loh. Sebelum produk itu benar-benar diproduksi dan kemudian di launch ke pasar. Jadi reliability engineering itu merupakan salah satu bagian dari prevention cost. Sehingga di sini total prevention cost-nya itu adalah 1.150.000. Berapa persen dari sales itu nanti kalian tinggal percentage kan. Berarti di sini kalau salesnya itu adalah sebesar 22.200.000, maka total prevention cost-nya ada 5,18%. Dan ada juga ternyata yang masuk sebagai appraisal cost, yaitu apa? Kan saya tadi, kalau appraisal cost itu kan gampangannya itu during the production. Ya, berbeda dengan prevention yang sebelum, kalau appraisal itu during the production, itu contohnya apa? Material inspection, inspeksi materialnya, penerimaan produk jadi dites misalkan sudah melalui tahap satu dites dulu oke baru diteruskan di tahap dua oke baru diteruskan di tahap tiga jadi itu merupakan quality control sepanjang proses produksi dan juga proses acceptance-nya ya nanti ternyata oh ternyata di stage kedua itu kemungkinan ada bottleneck karena apa karena ada mesin yang tidak perform maka sebelum produk ini sebelum apa walk in proses itu masuk di stage 2 di-cut dulu, dihentikan dulu di apa stage pertama. Tunggu dulu jangan sampai masuk ke stage kedua. Karena apa? Begitu masuk ke stage kedua, mesinnya tidak running well, nanti maka yang akan muncul di stage kedua itu pasti defect product. Ya, jadi prosesnya kita evaluasi dulu di stage kedua. Sehingga WIP mandek dulu di stage pertama gitu. Ya, itu adalah proses acceptance. Sehingga ternyata untuk appraisal cost itu ada tiga misalkan di sini. Ini salah satu case-nya ya. Terus internal failure cost itu apa? Scrap. Scrap itu juga mungkin kalian juga masih ingat di cost accounting. Scrap itu apa? Bedanya dengan rework apa? Kalau rework itu kan produknya selesai, tapi ternyata ketika dites, oh nggak sesuai dengan standar, dikerjakan kembali. Kalau scrap ini apa? Lupa. Sisa dari proses pembuatan. Sisa dari proses pembuatan. Jadi kalau scrap itu lebih ke sisa bahan, sisa material. Benar ya? Nah, sisa bahan, sisa material. Ini tergantung, Bu. Emangnya sisa material itu kerugian kan? Kalau nature-nya memang harus mendatangkan sisa, menghadirkan sisa kan berarti itu bukan bukan ini, bukan apa, bukan defect produk, bukan biaya kualitas. Ya kalau memang scrap itu sesuatu yang tidak dihindari, misalkan apa, memotong kayu akan memunculkan gergaji gitu ya. Sorry, memotong kayu akan memunculkan memotong kayu kan menggunakan gergaji akan memunculkan serpihan-serpihan halus dari kayu tersebut itu kan memang tidak bisa kita hindari. Nah, serpihan-serpihan halus dari kayu tersebut itu nanti ketika dikumpulkan itu menjadi banyak gitu ya, menjadi banyak terus kemungkinan nanti akan ini apa kita bisa gunakan untuk menggunakan apa menggunakannya sebagai bahan partikel atau lemari partikel segala macam yang dikompres itu. Tapi scrap yang dimaksud semacam ini yang di sini tuh bukan semacam itu. Scrap ini terjadi karena kelalaian proses produksi. Contohnya apa misalkan? Misalkan gini, untuk membuat satu meja defaultnya untuk membuat kaki-kaki meja itu membutuhkan 1 meter kayu per satu kaki. Jadi setiap kaki itu 1 meter ya tingginya. Berarti kan ketika ada batang kayu yang panjang itu harus saya potongnya dengan ukuran berapa? Untuk membuat kaki-kaki kayu tersebut. Hmm? Kan saya punya nih batang kayu panjang gitu. Terus saya mau membuat meja, membuat kaki-kaki meja. Ternyata standarnya, ukurannya per satu kaki meja itu ukurannya adalah 1 meter kayu. Berarti batang panjang tadi itu harus saya potongi berapa meteran? Jadi 4 bagian, Bu. 1 meter, 1 meter. Per 1 meteran kan ya. Satu meja membutuhkan 4 bagian, masing-masing 1 meter, 1 meter. Nah ternyata karyawannya lalai atau karyawannya maksudnya teledor gitu ya. Sehingga ketika memotong, ada salah satu bagian dari kaki kayu itu yang terpotong hanya panjangnya 0,8 meter. Sesuai dengan standar nggak? Enggak, Bu. Bisa bisa digunakan untuk membuat meja nggak? Tidak.
Nah, itu kan sisa, sisa bahan baku. Ya, yang mana sebenarnya itu bisa dihindari atau tidak? Bisa, Bu. Bisa ketika skill karyawan bagus gitu ya. Tapi ternyata ketika lalai harusnya terpotongnya itu ukuran 1 meter, ternyata hanya terpotong dengan ukuran 0,8. Itulah scrap-nya. Atau bahkan ternyata dipotongnya karena mesin error harusnya ukurannya 1 meter, dipotonglah 1,3. Lebih tidak? Standarnya kan tadi 1, berarti ada lebih, ada scrap yang lebih enggak? Ada, Bu. Ada 0,3. Mau nggak mau kan juga itu harus dihilangkan. Nah, harusnya itu kan nanti bisa lebih efisien ketika apa? Presisi motongnya setiap potong itu 1 meter, 1 meter, 1 meter gitu. Ya, itu adalah contoh dari scrap yang merupakan kegagalan internal. Dan itu sebenarnya bisa dihindari kalau memang ya prosesnya berjalan dengan normal dan terstandar. Adapun external failure cost di sini itu contohnya adalah apa customer complaint gitu ya, dan juga garansi dan juga produk repair atau perbaikan. Nah, sehingga nanti ya kalian itu di soal UAS-nya itu akan diberikan list dari biaya kualitas. Misalkan ada 10, ada berapa biaya kualitas gitu ya. Yang akan menjadi pekerjaan kalian tuh kalian harus mengklasifikasikan, oh mana yang prevention cost, mana yang appraisal cost, mana yang internal failure, mana yang external failure. Sehingga nanti mungkin kalian bisa membuat report yang semacam ini. Paham? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itu terkait dengan biaya kualitas dan saya lanjutkan dengan produktivitas. Nah, makanya. Nah, sebelum itu coba di sini. Berapa dolar yang merupakan biaya prevention? Ada nggak biaya prevention? Yang 200.000, Bu. Apa? Inspection of raw materials. Inspection of raw material. Nah, inspection of raw material ya itu merupakan biaya prevention. Dengan catatan raw dimasukkan ke proses produksi. Ya, dengan catatan raw material tersebut belum dimasukkan ke proses produksi. Kalau di situ ada keterangan bahwa raw material telah dimasukkan ke proses produksi, maka masuk apa yang 200.000 itu? Operational. Appraisal. Right. Nah, di sini mana yang merupakan appraisal cost? Berapa dolar yang merupakan appraisal cost? Yang product inspection, Bu. Sebesar berapa? 300.000. 300. Mana yang merupakan internal failure? Yang merupakan internal failure ada berapa? Yang scrap Sama? sama yang rework. Rework. Ya. Dan produk reject by customer dan juga waranti ini apa pengerjaan garansi itu merupakan apa? Eksternal. Eksternal. Oke. Eh, Nah, sekarang saya ngomong tentang produktivitas. Apa yang kalian ketahui tentang produktivitas? Produktivitas itu apa? Produktif. Maknanya apa?
mampu menghasilkan sesuatu dan efektif. efisien dan produktivitas itu efisien, efektif, pada akhirnya ekonomis. Ya. Oke, bagaimana itu cerminan dari produktivitas itu? Ya, dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu satu, efisiensi secara teknikal. Apa itu? Yaitu kalau untuk memproduksi itu paling dua input. Misalkan inputnya apa? Raw material dan tenaga kerja. Ya enggak? Atau lebih dari itu mungkin ada juga jam mesin atau pemanfaatan mesin. Itu adalah input. Nggak mungkin untuk proses produksi hanya menggunakan single input aja, misalkan dengan labor saja, tapi nggak ada materialnya. Atau materialnya saja, tapi nggak ada labor dan mesin. Atau mesin saja, tapi nggak ada raw material dan labor. Minimal at least ya, proses produksi itu ada dua input, yaitu material dan labor, atau material dan mesin, atau tiga-tiga material, labor, dan mesin. Ya, mesin itu seringkali diidentikan dengan modal atau capital. Oke, technical efficiency itu adalah apa? For any mix of input, ya, memberikan atau menghadirkan berapa outputnya, gitu. Jadi kalau di sini, ya, kalau di sini itu yang dimaksud sebagai produktif itu adalah terjadi peningkatan produktivitas ketika dengan input yang sama kita menghasilkan lebih banyak output, atau ya, dengan berkurangnya input kita menghasilkan output yang sama. Itu dikatakan produktif. Misalkan tahun lalu saya membutuhkan inputnya 10 dan tahun lalu saya berhasil memproduksi 100. Tapi sekarang dengan input yang sama yaitu 10, saya bisa menghasilkan 150. Berarti kan di sini ada penambahan output dengan input yang sama. Itu disebut sebagai produktivitas. Dalam hal ini adalah technical efficiency. Atau tahun lalu kan inputnya 10 menghasilkan 100. Nah, sekarang tetap menghasilkan 100, tapi inputnya bisa lebih efisien, yaitu tidak lagi 10, tapi saya bisa menggunakan input hanya 8 atau 9. Itu juga dinamakan sebagai produktivitas. Ya, produktivitas yang kedua itu ketika terjadinya trade-off efisiensi antar gitu ya, trade-off efisiensi antar input. Jadi misalkan tadi labornya 10, terus materialnya 10, itu akan memunculkan 150. Itu kan produktif tadi, peningkatan. Atau di sisi lain di sini itu trade off. Misalkan raw materialnya itu ya, raw materialnya dari kebutuhan awalnya 10 menjadi 12 gitu. Berarti kan ini sebenarnya tidak efisien karena harusnya 10 nih. Tapi kenapa kok tahun ini sampai pemakaiannya 12 raw materialnya? Tapi di sisi lain, ternyata pemanfaatan labornya itu menurun. Tahun lalu 10, sekarang labornya itu menurun menggunakannya hanya 7. Berarti kan ada input yang tidak efisien, ada input yang semakin efisien. Itu namanya trade-off, gitu ya. Nah, itu disebut sebagai input trade-off efisiensi. Nanti coba kita lihat deh, seperti apa. Nah, pada dasarnya semacam ini. Nah, kalau misalkan di sini ada berapa input yang digunakan oleh perusahaan, ada berapa jenis input yang digunakan oleh perusahaan? Dua, Bu. Dua, yaitu labor dan capital. Capital dalam hal ini itu adalah mesin, investment, dan segala macamnya ya. Nah, pada posisi saat ini, gitu ya, pada posisi saat ada current lah sebelum terjadi peningkatan produktivitas, labornya 4, capitalnya 4, menghasilkan 6 mobil, gitu ya. Tapi ternyata terjadi peningkatan produktivitas dilihat dari mana? Di bawah ini, dilihat dari bukan outputnya yang meningkat tidak, tapi inputnya penggunaannya lebih efisien.
Awalnya kan berapa? Empat kan ya masing-masing ya. Tapi ternyata ya terjadi peningkatan produktivitas terkait dengan efisiensi penggunaan input, yaitu ternyata saat ini mampu diefisienkan labornya tidak lagi empat menjadi tiga, capitalnya tidak lagi empat juga menjadi tiga, tapi tetap menghasilkan output yang sama yaitu sebesar 6 mobil. Ini adalah same output but fewer inputs. Ya, ini dikatakan sebagai produktivitas terkait dengan efisiensi teknikal. Nah, efisiensi teknikal yang lain itu adalah sekarang yang berubah outputnya. Kalau tadi kan yang berubah inputnya menjadi lebih sedikit. Kalau sekarang inputnya sama, 4 tidak berubah, tapi ternyata outputnya bisa menjadi lebih banyak. Kalau sebelumnya dengan lebar 4 dan capital 4, outputnya hanya bisa menghasilkan 6 mobil. Tapi sekarang tetap inputnya lebarnya 4, capitalnya 4, tapi yang dihasilkan itu lebih dari 6 mobil, yaitu terjadi 8 mobil. Artinya apa? More output with the same input gitu ya. Kalau tadi kan same output but fewer inputs. Kalau sekarang more output but same input gitu ya. Ini adalah masih tetap technical efficiency gitu ya. Nah, bagaimana yang trade off? Yang trade off itu Udah ya. Yang trade off itu semacam ini. Sebenarnya sebenarnya outputnya sama-sama 8, tapi inputnya terjadi trade off. Input apa yang bisa menjadi lebih efisien dan input apa yang yang menjadi tidak semakin tidak efisien kalau di sini menggunakan gambar ini. Mana yang menjadi lebih efisien pemakaiannya? Input apa? Lebarnya, Bu. Labor. Tapi yang menjadi lebih tidak efisien adalah Kapitalnya. capital. Jadi ini apa kalau bisa saya baca itu pergeseran dari padat karya menjadi padat modal. Ya, awalnya perusahaan itu lebih banyak rely on human labor. Ya, tapi setelah itu ya perusahaan lebih banyak melakukan investment di fixed asset, aset produksi, sehingga mengurangi pemakaian human labor, kemudian lebih banyak menggunakan mesin. Nah, itu kan mengarah ke padat modal gitu. Nah, kalau di sini kita lihat total cost inputnya kalau di atas kan 20 juta, kalau di bawah berapa? 25 Juta. juta. Nah, kira-kira kenapa kok terjadi pembengkakan ini? Kan kalau kita katakan berarti ini kombinasi yang kedua ini nggak efisien nih, gitu kan? Karena total biayanya menjadi lebih besar. Kira-kira kenapa kok menjadi lebih besar? Dia lebih invest ke kapitalnya, Bu. Apa biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang padat modal yang mengarah ke mesinisasi itu ya, itu memang biaya-biaya di early years, di tahun-tahun awal itu menjadi lebih besar. Karena apa? Ada investment, ada initial investment. Oke, membeli mesin itu kan biayanya keluar kan di awal toh, benar nggak? Tapi kemudian kan secara gradual menyusut, menyusut, menyusut seiring dengan depresiasi. Tapi fungsi dari mesin bisa jadi tetap sama. Beda dengan labor. Kayak labor kan memang hanya membayar gaji segala macam, tapi itu terus-terusan terjadi sepanjang ya kalau terus-terusan digunakan ya sepanjang penggunaan itu nanti labor akan muncul. Jadi penggunaan labor itu sifatnya lebih variabel, sedangkan penggunaan mesin itu cenderungnya tetap. Sehingga short term secara jangka pendek memang terlihat bahwa "Oh, kalau gitu ya saya lebih baik menggunakan banyak labor aja ketimbang invest. Karena apa? Biayanya lebih tinggi 25 juta. Short termnya kan pasti keputusan semacam itu. Tapi long term lebih menguntungkan mana buat perusahaan? In the long term lebih banyak mana? Lebih lebih menguntungkan mana? Lebih banyak ke mesin atau lebih banyak ke labor? Mesin. Mesin. Kenapa? Kalau mesin, ya sudah hanya initial investment aja di awal. Selanjutnya kan hanya maintenance, maintenance ya, yang sifatnya itu minor gitu. Tapi kalau labor itu kan terus-terusan muncul terus. Belum lagi ada insurance, belum lagi ada jaminan keluarga, belum lagi ada tunjangan keluarga gitu kan ya.
Nah, itu terus-terusan variabel itu akan meningkat secara terus. Nah, jadi grafiknya itu berbalik. Kalau grafiknya lebar itu cenderung cenderung dari apa ya? Gini loh. Dari nol meningkat kurvanya itu biayanya. Nah, tapi kalau ini kalau kalau mesin itu kurvanya kurva terbalik. Kurvanya semacam ini gitu ya. Dari apa? Dari banyak di awal-awal tahun menjadi landai di tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah, ini adalah input trade-off efisiensi. Nah, selanjutnya coba kita lihat ya, komputasi apa ininya ya, apa penghitungannya ya. Perusahaan menggunakan berapa input ini? Ada berapa jenis input perusahaan menggunakannya? Dua, Bu. Dua, yaitu labor dan material. Benar ya? Nah, di tahun 2007 dengan menggunakan labor 40.000 dan menggunakan material 1.200.000, perusahaan berhasil memproduksi 120.000 apa itu candeliers produk apa ini candeliers itu apa tuh produknya namanya apa tuh jenis produknya hmm? Apa candeliers itu kayak semacam lampu gitu loh ya jadi produknya ini perusahaan membuat lampu lampu gantung lampu hias itu sehingga lebih banyak menggunakan labor dan material. Nah, ternyata 2007 dengan komposisi inputnya labornya itu adalah 40.000 jam dan material yang digunakan itu 1.200.000 mampu menghasilkan 120. Nah, tapi di sisi lain di sini labor hours-nya tahun 2008 itu menurun nggak? Dari 40.000 menjadi 37.500. Menurun ya. Jadi labornya menjadi lebih efisien. Jadi tidak banyak menggunakan labor. Tapi di sisi lain material use-nya meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat dari 1.200 ke 1.200.000 ke 1.428. Nah, ini ada justifikasinya karena apa? Jumlah produknya kan meningkat juga ya. Dari 120 menjadi 150. Benar nggak? Nah, tapi di sini belum terdeteksi apakah pemakaian input yang semacam ini dari 2007 ke 2008 perubahannya ini bisa dijustifikasi bahwa perusahaan semakin produktif atau tidak. Itu coba kita hitung selanjutnya. Ya. Nah, terkait dengan operational productivity di sini, yaitu misalkan terkait dengan jam kerja, ya. Jam kerjanya standar sebelumnya itu kan untuk membuat 120.000 lampu, perusahaan membutuhkan berapa jam tenaga kerja? Tiga kan ya? Karena apa? Ketika 120 unit diproduksi, menghasilkan 40.000, membutuhkan 40.000 jam. Ya, sehingga per satu unitnya itu hanya membutuhkan berapa jam sebenarnya defaultnya? 3. Tiga, yaitu 120.000 dibagi 40. Oke, per satu unit, eh sorry, per satu jam tenaga kerja itu mampu memproduksi eh, tiga lampu. Karena hanya 40.000 mampu menghasilkan 120.000. Berarti satu jam itu mampu menghasilkan tiga lampu. Ini adalah ukuran produktivitasnya. Oke. Nah, otomatis nanti ukuran produktivitas ini dikatakan semakin meningkat ketika per satu jam produknya, per satu jam tenaga kerjanya itu mampu menghasilkan kurang atau lebih dari tiga lampu. Kalau kita katakan terjadi produktivitas terkait dengan jam kerja ini Lebih, Bu. lebih dari tiga, ya terjadi nggak tadi? Terjadi peningkatan produktivitas nggak untuk pemakaian tenaga kerja? Iya. Nah, karena apa? 150 dibagi 37.500 itu lebih dari tiga enggak?
Lebih, Bu. lebih dari 3. Sehingga terjadi peningkatan produktivitas untuk labor hours-nya. Nah, bagaimana financial productivity-nya? Financial productivity-nya di sini adalah dilihat. Kalau tadi kan belum ada informasi tentang labor cost-nya ya. Ternyata 40.000 itu labor cost-nya itu adalah sebesar 480.000. Ya, 480.000. Dan 120.000 unit yang terjual, 120.000 unit yang diproduksi ini kalau terjual nanti akan menghasilkan 6 juta. Ya, maka financial productivity-nya itu adalah kalau tadi unit dibagi jam, kalau sekarang revenue dibagi cost per apa cost untuk total jamnya. Maka di sini adalah per 1 jam kerja, sorry, per $1 jam kerja, per $1 untuk untuk membayar 1 jam kerjanya karyawan, gitu ya, akan menghasilkan revenue sebesar $12,5. Nah, itu adalah financial productivity. Nah, tapi ini tidak berhenti di sini. Ini hanya benar ini. Nah, di sini nanti akan secara komprehensifnya semacam ini, ya. Nah, nanti komprehensifnya akan semacam ini penghitungannya. Hmm. Kalau mau tentang material operational productivity, semuanya meningkat atau tidak, baik itu labornya maupun materialnya Meningkat, Bu. meningkat. Ya, dari 1 per 1 jamnya mampu menghasilkan berapa? 3 produk menjadi per 1 jamnya mampu menghasilkan berapa? 4 produk. Benar ya? Dari mana ya itu? Kalau 3 itu kan tadi 120 unit yang dihasilkan dibagi dengan Nah, bagaimana dengan material productivity-nya? Kalau materialnya itu adalah awalnya yaitu 120 membutuhkan berapa? Membutuhkan 120.000 unit membutuhkan berapa? Materialnya? 1.200. 1.200.000 ya. Maka nanti per satu material itu mampu menghasilkan 0,1 unit. Dari mana? Dari unit yang dihasilkan dibagi dengan total konsumsi materialnya 0,1. Nah, tapi sebenarnya kan kalau dilihat secara sekilas kan tidak efisien karena apa? Di tahun 2007 membutuhkan 1.200.000 material, tapi tahun 2008 membutuhkan 1.428.000 material. Tapi ternyata walaupun materialnya lebih tinggi karena apa? Diakibatkan oleh produksi yang juga lebih tinggi. Ya, maka kita tidak bisa ya. Di tahun 2008 ternyata produktivitasnya semacam apa, yaitu jumlah unit yang dihasilkan 150.000 dibagi dengan total material yang digunakan, yaitu 1.428. Ternyata per 1 unit material itu mampu dikonversi atau mampu menghasilkan 0,105. Berarti dari 2007 ke 2008, walaupun jumlah materialnya pemakaiannya meningkat, tetap dikatakan produktif atau tidak? Produktif, Bu. Produktif karena terjadi peningkatan kan. Awalnya satu material itu mampu dikonversi ke 0,1 produk gitu ya, atau 10% unit. Kalau sekarang satu material itu mampu dikonversi menjadi 10,5% unit. Itu adalah rasionya. Paham? Nah, sehingga dari situ kita menganggap bahwa baik untuk labor maupun material, semuanya mengalami peningkatan produktivitas.
ya. Nah, terus di sini kita melihat di sini adanya perbedaan tadi. Kalau tadi kan pemakaian materialnya sebelumnya di tahun 2008 berapa? 1.400.000 berapa tadi? 1.428. Ya, benar ya, 1.428. Tapi ternyata di sini ya skenario nya dikembangkan. Bukan 1.428, tapi berapa di tahun 2008 yang digunakan materialnya? 1.700.000. 1.700.000. Nah, berarti ternyata di sini kalau 1.700.000 kan berarti kan 150.000 kan dihasilkannya 150.000 unit ya tadi ya. Tapi ternyata konsumsinya 1.700.000 untuk raw materialnya. Maka rasionya ternyata 150.000 dibagi 1.700.000 hanya 0,08. Yang awalnya 2007 itu 0,1. Artinya apa? Per satu per satu per satu unit material, per satu material itu mampu dikonversi menjadi 10% unit produk. Tapi sekarang per satu unit material itu hanya mampu dikonversi atau hanya mampu menghasilkan berapa persen unit barang atau unit produk? Hanya berapa persen? Hah? 0,8. 8,8 mengalami peningkatan produktivitas, penurunan produktivitas atau sama untuk pemakaian material kalau skenarionya ini untuk material Penurunan. penurunan. Nah, sehingga ini yang dikatakan sebagai trade-off. Ya, kalau tadi itu tidak ada trade-off, walaupun materialnya meningkat, tapi di sisi lain pemakaian jamnya menurun, tapi overall tidak ada trade-off kan? Karena kalau di rasio semuanya tetap mengalami peningkatan. Kalau inilah baru terjadi trade-off. Karena apa? Satu sisi produktivitas labornya itu meningkat atau menurun, dari 3 ke 4 meningkat atau menurun produktivitasnya? Meningkat. Meningkat. Tapi di sisi lain, produktivitas materialnya meningkat atau menurun? Menurun. Menurun. Nah, inilah dikatakan sebagai trade-off. Oke, dikatakan sebagai trade-off productivity. Nah, kalkulasi secara total seperti apa ya? Kalkulasi secara total semacam ini. Ya. Nah, ini adalah komprehensifnya. Ya. Kalau tadi kan kuantitasnya ya, yang dikatakan yang di display ya. Kalau tadi kan kuantitasnya, kalau sekarang kita hubungkan coba dengan biaya dan revenue-nya. 2007 tadi menghasilkan berapa berapa barang? 2007 menghasilkan berapa unit? Halo? 120 apa 150.000 unit 2007? 120. 120.000 unit. Berapa revenue-nya di sini? 6 juta, Bu. 6 juta. Nah, 2008 menghasilkan berapa unit? 100, 150. 50. 150.000 unit menghasilkan revenue berapa? 7.200.000. 7.200.000. Sehingga terjadi peningkatan revenue enggak? Iya. Sebesar 1.200.000 ya. Meningkat dua atas 20.000 unit. Sorry, meningkat atas 30.000 unit dari 120 ke 150. Nah, total biaya untuk inputnya berarti input ini kan totalnya dari apa? Dua input tadi. Dua inputnya tadi apa? Labor sama material. Labor sama material. Benar ya? Labor sama material. Ternyata di 2007 ya, total biaya inputnya adalah sebesar berapa? 2.800.000.
40. Dengan menggunakan 40.000 jam kerja, benar ya? Dan menggunakan 1.200.000 raw material. Benar apa enggak? Iya, Ibu. 2008 kosnya meningkat menjadi 5 juta sekian dengan menggunakan 37.500 jam kerja, oke? Dan menggunakan 1.700.000 raw material. Benar? Sehingga terjadi peningkatan biaya sebesar 2.710. Oke, 2.710. Nah, ternyata secara total bisa kita katakan perusahaan itu semakin produktif atau semakin tidak produktif? Tidak produktif. Benar. Kenapa Maria semakin tidak produktif? Karena itu cost of inputnya makin gede dan profitnya mengecil, Bu. Benar. Jadi semakin tidak produktif karena apa? Total cost, ya, perubahan total cost atau peningkatan total cost. Total costnya meningkat berapa sih? Sebesar 2,7 juta toh? Iya, Bu. Nah, peningkatan total cost of input ternyata lebih besar dibandingkan dengan peningkatannya apa? Revenue. Jadi trade-off yang terjadi tadi itu mengakibatkan peningkatan atau penurunan produktivitas. Penurunan, Bu. Penurunan ternyata dengan menghemat pemakaian jam tenaga kerja sebesar 2.500 jam, yaitu dari 40 berkurang menjadi 3.750, tapi di sisi lain terjadi peningkatan pemakaian bahan dari 1.200.000 menjadi 1.700.000, tidak malah menguntungkan buat perusahaan, tidak malah meningkatkan produktivitas bagi perusahaan, tapi justru mengalami apa? Penurunan. Penurunan produktivitas karena apa? Total peningkatan cost itu lebih besar dibandingkan dengan total peningkatan revenue, sehingga peningkatan revenue tidak mampu merecovery peningkatan cost yang terjadi. Paham? Ya? Hmm. Dari sini ada yang ditanyakan. Nah, di sini nanti kalau seumpamanya kalian apa melihat, ya, itu juga nanti ini kan tadi ketika berapa tadi? 1.700.000 ya. Benar nggak? 1.700.000 tadi peningkatan dari revenue-nya. Betul, Ibu. Soal peningkatan dari apa raw materialnya. Nah, kita coba simulasikan ya. Bentar. Ini 2007, ini 2008. Itu kan tadi ketika posisinya adalah sebesar ini, ntar, stop share, saya share. Ya, oke. Excel saya sudah terlihat nggak? Sudah, Bu. Saya. Oke, di sini ini adalah unit produksi 120.000. Ini adalah 100, sorry, 150.000. Oke.
Terus revenue. Revenue di sini tadi 7.206 juta. 6 juta, 7.200. Terus eh, material, materialnya adalah 1.200.000. Terus apa? 1.700.000. Sedangkan total biaya, bukan, jam kerja, jam kerjanya dari 40.000 ke 37.500. Oke, terus total cost terkait dengan inputs itu adalah 5.550, 2.840, 5 juta, 5.550, 5.550, 2.840. Oke, nah di sini selisih, selisih. Selisihnya ini dolar, ini unit material, ini jam kerja. Yang ini unit produksinya menguntungkan nggak? Atau peningkatan produktivitas atau penurunan produktivitas kalau terkait dengan unit produksi? Meningkat ya. Terus revenue-nya meningkat. Bagaimana dengan total cost-nya? Menurut Produktivitas ini mengalami penurunan produktivitas. Tentang material mengalami peningkatan atau penurunan produktivitas? Halo? Peningkat. Eh, eh, material kok mengalami peningkatan? penurunan, Bu. Penurunan, karena kan 1.200 menjadi 1.700. Berarti kan material yang digunakan semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit. Sedikit, berarti semakin boros toh. Ya, penurunan produktivitas. Sedangkan jam kerja di sini mengalami peningkatan atau penurunan produktivitas? Jam kerjanya awalnya 40.000, 2008 malah menjadi 37.500. Peningkatan atau penurunan produktivitas? Penurunan. Nah, awalnya 40.000. Peningkatan, Bu. Ya, 40.000. Terus kemudian lebih efisien kan, 37.500. Maka di sini mengalami peningkatan produktivitas ini loh, ya. Jangan terdistorsi dengan ini loh, Bu. Ini kan minus jadi menurun. Kok ini minus malah meningkat gitu. Karena kalau ini kan masalahnya kan cost. Ya, costnya kan berarti ini artinya kan dia lebih boros. Ya enggak? Bener enggak? Ya. Nah, ini material ini mengalami penurunan produktivitas. Karena apa? Dia juga lebih boros kan? Benar? Dia lebih boros. Kenapa di sini justru kalau negatif ini untuk jam kerja mengalami peningkatan produktivitas karena dia lebih hemat. Ya enggak? Benar ya? Nah, standarnya seperti apa standarnya? Standar untuk jam kerja
Ya, standarnya itu kan berarti kalau standar pasti menggunakan 2007. Jam kerja, satu unit produk harusnya membutuhkan berapa jam kerja? Halo? Satu unit produk, kan ini jam kerjanya 40.000. Unit produksinya 120.000. Berarti satu unit produk itu membutuhkan berapa jam kerja? 3, Bu. Satu unit produk masa membutuhkan 3 jam kerja? Kalau 1 jam kerja menghasilkan 3 produk, 3 unit, ya enggak? Tapi kalau saya tak katakan satu unit produk membutuhkan berapa jam kerja? 0,3. Kebutuhan, kebutuhan jam kerja per unit itu berapa di sini? Kebutuhan jam kerja per unit di 2007. eh, se- Di 2007 kebutuhan jam kerja 40.000 bisa digunakan untuk memproduksi 120.000 unit. Berarti per satu unit itu membutuhkan berapa? 0,3 3. jam kerja. Ya, standar kebutuhan jam kerja. Kalau standar kebutuhan material, ya, saya menggunakan berapa di sini? Saya menggunakan 1.200, 1.200.000 material untuk memproduksi 120, sehingga per satu unit saya membutuhkan 10 material. Benar ya? Ini adalah standarnya. Hmm. Sama dengan 40 dibagi dengan 120. Sehingga ya, ketika di tahun 2008 saya ingin memproduksi unit produksinya, saya ingin memproduksi sebesar berapa tadi di 2008? Ingin produksinya berapa? 150.000. Ketika saya ingin memproduksi 150.000, maka ya, kalau satu unitnya saya membutuhkan 0,33, maka untuk memproduksi 150.000 saya membutuhkan berapa jam? Ini dikalikan dengan ini. Ya, membutuhkan berapa? 50.000 jam. Dan kalau saya ingin memproduksi 150.000, saya membutuhkan berapa kebutuhan material, yaitu hanya sebesar 1.500.000. Ya. 2008 ternyata existingnya yang terjadi ya, ini kan 2008 standar ya. 2008 yang terjadi berapa? Bagaimana 2008 yang terjadi? Ini kan memproduksi 150.000, tapi kebutuhan materialnya berapa? Ternyata 1.700.000. kebutuhan materialnya kan ternyata sama dengan 1.700.000 dan kebutuhan jam kerjanya berapa? 37.500. Nah, bagaimana efisiensinya? Efisiensinya bagaimana di sini? Efisien atau tidak? Standarnya kan kalau untuk memproduksi 150 saya harus membutuhkan 50.000. Tapi ternyata di sini memproduksi 150 saya membutuhkan berapa? Hanya membutuhkan 37.500. Efisien atau tidak pemakaian jam kerjanya di tahun 2008? Efisien. Berarti kan di sini efisien. Berarti produktivitas meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Paham ya? Oke. Nah, ini standarnya kalau saya ingin 10.000 unit, saya membutuhkan berapa material? Harusnya standarnya 1.500.000.
Tapi ternyata saya membutuhkan berapa? 1.700.000. Berarti efisien atau tidak efisien? Tidak. Tidak efisien. Efisien. Meningkat atau tidak produktivitasnya? Menurun. Justru produktivitas menurun. Berarti kan ini kan trade off kan? Benar nggak? Benar, Bu. Ini trade off. Trade off. Nah, ternyata trade off itu tidak semuanya menguntungkan. Ternyata trade off itu kadang-kala itu merugikan. Nah, ternyata yang dialami perusahaan trade off-nya menguntungkan atau merugikan? Merugikan karena secara total gini ya, secara total, secara total terjadi terjadi peningkatan biaya ya. Sebesar berapa peningkatan biayanya? Hah? Dari 2,8 menjadi 5,5 kan? Jadi secara total mengalami peningkatan biaya sebesar 2.710. Dan secara total ya, secara total peningkatan revenue sebesar berapa? Yaitu dari 6 juta menjadi 7.200.000. Benar ya? Sorry, ini kebalik saya. Ini 5550 itu di sini harusnya. Di sini 2840. 2840. Oke. Oke, secara total peningkatan revenue-nya berapa? Ini peningkatan cost-nya dari sini ke sini. Peningkatan revenue-nya berapa? Dari 7.200.000 dikurangi dengan 6 juta. Nah, sehingga dari sini secara total, secara total, ya, terjadi peningkatan atau penurunan profit? Profit menurun sebesar berapa? Yaitu sebesar biaya selisihnya dikurangi dengan ya, profit menurun sebesar 1.500.000. Karena apa? Penyebabnya itu adalah trade off antara labor dan material gitu ya. Di mana dalam hal ini pemakaian material menjadi sangat tidak efisien di tahun berapa? 2008. 2008. Oke, jadi ini terkait dengan ini karena defaultnya itu harusnya hanya sampai 1.500. Nah, bandingkan dengan tadi, kalau yang sebelumnya raw materialnya itu kan sebelum 1.700.000 kan berapa? 1.420 sekian ya. Kalau di posisi 1.400 sekian itu masih efisien nggak pemakaian pemakaian apa raw materialnya? Tahun 2008 kalau yang simulasi sebelumnya itu kan 1.400.000 sekian, bukan 1.700.000. Masih efisien atau tidak? Masih, karena pas Di bawah. batasannya kan 1.500.000. Berarti kalau di tahun 2008 untuk memproduksi 150.000, pemakaian raw material itu masih di bawah 150, berarti artinya masih efisien atau tidak? Masih, Bu. Sehingga kalau pemakaian materialnya itu meningkat menjadi 1.400.000 sekian, ya di simulasi yang pertama kita bisa mengatakan pemakaian material masih efisien. Tapi dikatakan tidak efisien ketika apa? Pemakaian materialnya sudah lebih dari berapa? 7.500.000. 1.500.000. Paham ya di sini ya? Oke, ya, jadi itu terkait dengan efisiensi. Jadi lihat efisiensi per masing-masing outputnya, juga lihat efisiensi per total outputnya. Nah, per total outputnya terlihat di mana ininya loh, cost-nya ini loh. Ya, kalau masing-masingnya dilihat per masing-masing kebutuhan ini. Tuh.
ya. Sehingga nanti akan di soalnya itu akan apa muncul di UAS-nya itu efisiensi untuk masing-masing pemakaian input yang memunculkan nanti operational productivity. Dan kemudian nanti kalian juga disuruh menghitung total perubahan laba dilihat dari total perubahan revenue dan total perubahan cost-nya berapa. Itu mengalami penurunan atau peningkatan. Paham? Ya, jadi nanti di dalam soal untuk UAS-nya itu ada dua, yaitu produktivitas input per masing-masingnya mengalami peningkatan atau penurunan, dilihat dari semakin efisien atau semakin tidak efisien. Terus yang kedua, itu peningkatan profit atau penurunan profit, gitu ya. Nah, dilihat dari mana selisih antara peningkatan revenue dibandingkan dengan selisih peningkatan cost. Sepanjang lebih besar peningkatan revenue-nya dibanding dengan peningkatan cost-nya, maka dikatakan terjadi peningkatan produktivitas finansial atau financial productivity-nya meningkat. Tapi ketika peningkatan revenue-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan cost-nya, maka dikatakan bahwa terjadi penurunan financial productivity. Kalau kondisi ini peningkatan atau penurunan financial productivity? Halo? Kalau kondisi ini terjadi penurunan atau peningkatan productivity? Penurunan, Bu. Penurunan productivity. Kenapa? Penurunan financial productivity karena ternyata total biaya itu lebih besar daripada total peningkatan revenue. Atau dibalik, peningkatan revenue lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan total biayanya. Oke? Nah, ini terkait dengan materi terakhir dari bab 4, chapter 15. Kemudian terakhir itu adalah saya share untuk biaya lingkungan. Oke. Nah, hampir sama seperti biaya kualitas tadi. Coba lihat di sini. Bukan di sini. Sorry. Ini. Nah, apa yang sama dengan biaya kualitas tadi? Ada internal dan external failure-nya. Terus juga ada Prevention cost. prevention cost. Tapi tadi appraisal diganti dengan apa? Detection cost. Detection. Jadi yang berubah hanya appraisal menjadi detection. Tapi sebenarnya cut off-nya itu sama. Prevention sebelum produksi, detection selama proses produksi, failure internal setelah proses produksi, failure eksternal setelah proses produksi. Tapi bedanya apa? Kalau biaya kualitas tadi yang kita bicarakan kualitas apa? Kualitas apa tadi? Kualitas dari apa? Produk. Produk. Kalau ini ya, prevention cost, detection cost, internal failure cost, external failure cost itu adalah akibat dari limbah produksi. Nyambung. Limbah produksi. Prevention cost di sini dikeluarkan untuk mencegah, memitigasi munculnya limbah produksi. Ya, detection cost dikeluarkan untuk meminimalisir terjadinya limbah produksi selama proses produksi berlangsung. Paham? Ya. Terus internal failure cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah limbah hasil produksi ketika limbah tersebut masih ada di lingkungan perusahaan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara
mengakuisisi equipment atau mesin-mesin untuk mengolah polusi, untuk apa? Untuk memaintain polusi, misalkan dengan menggunakan cerobong yang mengurangi polusi, dengan menggunakan saringan untuk mengurangi polusi, gitu ya. Terus equipment untuk memaintain polusi, misalkan contohnya itu apa di sini yaitu pengolahan apa ketika keluar ke masyarakat itu minimal efeknya kepada masyarakat gitu ya. Jadi internal value cost di sini itu adalah biaya pengelolaan limbah yang dihasilkan. Tapi limbah tersebut itu masih ada di lingkungan perusahaan. Paling gampang tuh contohnya apa? IPAL itu loh. Ngerti IPAL nggak? Kalau di rumah sakit itu kan ada spot tertentu, spot khusus itu adalah IPAL, pengelolaan limbah. Jadi nanti limbah itu disalurkan di situ semua, terus diolah gitu ya, direduksi apa toksik apa racun-racunnya segala macam, sehingga nanti ketika keluar itu sudah minimal side effect-nya atau dampak negatifnya kepada masyarakat. Ya. Nah, sedangkan external failure cost itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk merecovery lingkungan ketika apa? Limbah produksinya itu sudah terdampak keluar perusahaan, sudah mengalir keluar perusahaan. Sehingga contohnya apa? Cleaning up lake. Lake ini kayak saluran sungai, danau gitu loh, yang terpapar limbah. Itu ketika ada tuntutan dari LSM, tuntutan dari masyarakat, itu maka nanti biaya untuk merestorasi sungai, merestorasi danau segala macam itu menjadi external failure cost bagi perusahaan. Ya, contoh yang lain itu adalah restoring land. Contohnya ini kalau restoring land itu banyak yang terjadi di mana? Banyak terjadi di perusahaan pertambangan. Harusnya ya perusahaan-perusahaan pertambangan tuh setelah menambang tanahnya kan itu tergali kan sampai berapa meter kan tanahnya itu. Ya. Nah, setelah menggali segala macam itu harusnya direstorasi, dikembalikan tanahnya itu sehingga apa? Masih apa? Sehingga wujudnya itu wujud seperti tanah sebelum ditambang. Tapi kenyataannya kalau yang ada di Indonesia kan tidak demikian. Ya, setelah digali, setelah ditambang, ya tanahnya dibiarkan semacam itu saja. Karena apa? Perusahaan enggan mengeluarkan external failure cost. Sehingga siapa yang menanggung dampaknya? Atau siapa yang menanggung biayanya? Seringkali ketika terjadi external failure terhadap biaya lingkungan, siapa yang menanggung biayanya? Siapa yang menanggung biayanya? Masyarakat. Ya, jadi habis ditambang, habis dikeruk, tidak dikembalikan, kemudian nanti ya sudah awalnya tanah kemudian menjadi genangan air ketika hujan segala macam itu kan nanti akan membahayakan masyarakat. Limbah masuk ke sungai, sungai digunakan sarana irigasi, sarana apa ya untuk di situ untuk perairan bagi masyarakat, bahkan nanti ada yang terminum oleh masyarakat itu. Jadi external value cost itu ketika tidak ditangani oleh perusahaan, maka yang akan menanggung biayanya itu adalah masyarakat. Itulah yang disebut sebagai hidden cost of external failure of environment. Jadi biaya tersembunyi yang kemudian tidak dirasakan oleh perusahaan, tapi justru yang merasakan itu adalah masyarakat, gitu ya. Nah, itu banyak terjadi di perusahaan di negara-negara berkembang gitu ya. Nah, contoh yang paling terdampak itu adalah apa? Ketika limbah tersebut masuk ke laut, terus kemudian limbahnya tersebut dikonsumsi oleh ikan, kemudian ikannya dikonsumsi oleh masyarakat dan terjadi keracunan atas limbah tersebut yang dikonsumsi oleh masyarakat, itu disebut sebagai hidden external failure of environment. Ya. Nah, sehingga di sini perusahaan itu untuk jenis-jenis perusahaan tertentu, terutama perusahaan manufaktur, itu dituntut untuk memberikan alokasi tertentu untuk merecovery dampak lingkungan atas aktivitas produksi yang dilakukan dalam bentuk biaya lingkungan, mulai dari prevention, detection, internal maupun external failure.
Oke. Nah, yang paling menguntungkan bagi perusahaan yang mana sebenarnya dalam jangka panjang? Fokus terhadap biaya pengendalian, yaitu prevention dan detection, atau ignoring itu, tapi dia menunggu aja kalau terjadi kegagalan, baru kita keluarkan biayanya. Mana yang lebih menguntungkan buat perusahaan secara jangka panjang? Internal atau eksternal, maksudnya kontrol, pengendalian, atau kegagalan? Kontrol itu. Eh, eh, karena apa? Bagaimanapun itu kan itu loh slogannya apa? Posyandu apa apa ya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi selalu akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang perusahaan ketika perusahaan berfokus untuk aktivitas pengendalian atau kontrol dibandingkan hanya merespon kegagalan. Jadi ini nanti terkait biaya lingkungan, kalian soalnya untuk UAS itu ini menyusun semacam ini report untuk biaya lingkungan sehingga kalian harus bisa dulu mengklasifikasikan mana yang prevention, mana yang detection, mana yang internal, mana yang eksternal. Oke? Nah, mungkin itu terkait dengan apa perkuliahan hari ini sekaligus apa ini ya pengantar kalian untuk UAS ya. Ada yang ditanyakan? Aku mau nanya, Hah? untuk materi manajemen persediaan sama yang hari ini, apakah ada modul atau PPT-nya gitu, Bu? Nanti PPT-nya saya share ke Anin dia ya, ke ketua kelasnya ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri ya. Eh, Silakan menyiapkan untuk UAS-nya ya. Nanti untuk materi atau modul, saya mungkin modul ya, yang lebih ini ya, yang lebih apa, yang lebih bisa untuk kalian pelajari. Akan saya share ke ketua kelasnya. Oke, nanti ya Anin, saya diingatkan ya, kalau sampai Sabtu besok saya belum mengirimkan ke Anin dia ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Siang, Kasih. Bu. Terima